Siapakah beliau? Saudaranya sahabat Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Julukan beliau Ja'far At-Tayyar. Apa artinya At-Tayyar? Toirun burung. Ya, Toirotun terbang. Ini ya, Tayyar adalah orang yang bisa terbang. Jadi sahabat Ja'far At-Tayyar ini luar biasa. Ketika peperangan, beliau ini salah satu keistimewaannya kalau loncat sangat tinggi. Jadi seperti terbang. Ya. Bahkan Rasulullah pun kagum waktu itu. Ya. Wahai Ja'far, kok bisa kamu terbang ya ketika peperangan ini? Luar biasa. Ternyata dulu di zaman jahiliyah, belum masuk Islam, sahabat Ja'far At-Tayyar ini mempunyai prinsip yang luar biasa. Beliau memegang 3 hal. Yang pertama, beliau tidak pernah berbohong. Yang mana di masa jahiliyah, orang berbohong ini sudah biasa. Tapi beliau mampu memegang komitmen tidak pernah berbohong. Yang kedua, beliau tidak pernah berzina. Mohon maaf, waktu itu zaman jahiliyah, wanita tidak ada harganya, murah sekali. Ya. Jadi istilahnya jatah mampir ke warung aja dipakai beli wanita sudah cukup. Istilahnya perzinaan sangat mudah sekali. Tapi beliau bisa menjaga diri di masa jahiliyah tidak pernah terjerumus ke perzinaan. Dan yang ketiga, beliau tidak pernah minum khamr, tidak pernah miras, minum air keras, ya, yang memabukkan semuanya, tidak pernah. Padahal di saat itu sebelum masuk Islam, khamr ini jadi kebiasaan minuman mereka, bahkan sempat menjadi simbol kedermawanan. Jadi kalau bertamu tidak disuguhi khamr, tuan rumahnya ini pasti bakhil. Apa itu bakhil? Al-bakhilu wal kikiru awil pelitu awil meditu awil sekeu awil pamalar. Nah, apa itu bakhil? Kikir, pelit, medit, sekek, pamalar. Bahasa Spanyolnya egen barajut kada titik banyu digenggam. Saking pelitnya banyu digenggam tidak netes ya. Nah, ini zaman dulu ya. Nah, jadi dengan pokoknya khamr ini sebagai simbol kedermawanan. Tapi tidak tahu si Ja'far At-Tayyar ini tidak tertarik. Kenapa? Dia paham khamarul akal. Khamr itu bisa merusak akal. Nah ini ya. Jadi di masa jahiliyah sudah punya 3 komitmen ini. Ya, sudah mendarah daging. Ketika masuk Islam ternyata sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam tidak boleh bohong, haram. Tidak boleh berzina, haram. Ya. Tidak boleh minum khamr, haram. Sesuai. Ketika masuk Islam, oleh Allah diberi karomah, ya, kemuliaan. Jadi ketika perang bisa terbang. Ya. Jadi sekalipun panglima perang naik gajah, wah dia terbang, wah, bisa. Panglima perangnya tinggal tusuk aja, beres kocar-kacir pasukannya. Ya, luar biasa. Jadi dalam salah satu peperangan, Malaswab, perang Mu'tah. Nah, ini yang sangat luar biasa ya. Panglima perangnya berganti-ganti, ya. Nah, pancinya ini ketika panglima perang terbunuh diserahkan ke selanjutnya sampai salah satunya adalah sahabat Ja'far At-Tayyar. Beliau terpotong tangan kanan, kemudian dipindah tangan kiri, terpotong tangan kiri masih didekap, ya. Jadi 2 tangannya terpotong. Dan luka beliau sangat banyak dan beliau mati syahid, meninggal dunia di medan peperangan tersebut. Karena mati syahid, tidak ada dinding antar orang mati syahid dengan surga kecuali kematian. Kalau dia sudah luka parah dalam peperangan, kemudian maut menjemputnya, ajal menjemputnya, meninggal dunia, tidak ada penghalang lagi, langsung masuk surga. Nah, ini ya. Ternyata
ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan sahabat Ja'far At-Thayyar ke dalam surga, dua tangannya yang terpotong digantikan dengan sayap malaikat. Akhirnya sahabat Ja'far At-Thayyar dengan bebas terbang di surga, ya, luar biasa. Mengambil, langsung menikmati buah-buahan di surga. Semua kenikmatan bisa dinikmati. Tapi saat itu sahabat Ja'far At-Thayyar ada merasa yang kurang. Apa ini yang kurang? Akhirnya beliau muncul kerinduan yang mendalam. Beliau ingat, ternyata aku rindu Rasulullah. Dan beliau memohon kepada Allah untuk diizinkan, supaya diizinkan menemui Rasulullah berangkat dari surga. Dan ternyata oleh Allah diizinkan. Karena kalau, mohon maaf, secara umum yang di surga sudah tidak boleh keluar, ya. Wala yahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ya, jangan menyangka betul kalian bahwa orang-orang yang meninggal dunia di medan perang dalam rangka mati syahid itu meninggal. Dia tidak meninggal, dia hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim, mereka hidup. Makanya kenapa orang mati syahid, ya, tidak disolati, ya, langsung dimakamkan dengan baju perangnya, tidak perlu solati. Kenapa? Ya, tidak disolati, tidak dimandikan. Nah, ini luar biasa. Tidak dimandikan karena apa? Karena darah di saat dia mati syahid ini lebih kuat untuk menjadi saksi di akhirat. Bahkan nanti mengeluarkan aroma yang sangat harum, lebih harum dari minyak kasturi. Sekalipun dilihat, oh, banyak darah mengalir, ya, masih segar, tapi itu suatu kebanggaan bagi mereka, ya. Makanya tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu disolati. Kenapa tidak perlu solati? Sholat itu untuk orang mati. Orang mati syahid dihukumi hidup, makanya tidak perlu solati. Ini alasan pertama. Alasan kedua, sholat ini untuk memberikan syafaat bagi orang yang disolati, bagi jenazah tersebut. Syafaat itu pertolongan, ya. Jadi kita mensolati jenazah, ya, berarti sholat kita sebagai syafaat, sebagai pertolongan untuk jenazah tersebut, ya. Orang mati syahid tidak perlu sholati. Kenapa? Karena orang mati syahid bisa dibilang tidak perlu syafaat. Justru dia menjadi salah satu orang yang memberi syafaat. Para syuhada bisa memberikan syafaat nantinya. Nah, ini ya, luar biasa. Jadi ketika mereka izin oleh Allah ke dunia secara umum tidak diizinkan. Cukup ayat ini menerangkan, ya. Tapi setiap sesuatu ada pengecualiannya. Kullu syai'in mustasnaya. Ternyata ada beberapa hamba Allah yang mungkin karena kerinduannya luar biasa dan yang dirindukan adalah kekasih Allah, maka diizinkanlah sahabat Ja'far At-Thayyar terbang dari surga menuju ke dunia, menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah membaca ta'lim, mengajarkan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah menoleh sambil menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami tadi mendengar Anda menjawab salam. Apakah kami salah mendengar atau memang benar adanya, wahai Rasulullah? Naam, sadaqta. Engkau benar. Apa yang kalian dengar tadi benar adanya. Aku memang menjawab salam. Sahabat bertanya lagi, mohon maaf, Anda tadi menjawab salam sambil menghadap ke kanan, sementara tidak ada sahabat di sebelah kanan Anda. Ya, kami di hadapan Anda semua. Kalau boleh tahu siapa yang mengucapkan salam kepada Anda sehingga Anda menjawab secara khusus sambil menyoleh ke hadapannya. Rasulullah bilang, sahibukum, teman kalian, Ja'far At-Thayyar, yang kemarin mati syahid dalam peperangan.